saya pernah dibilang gila ya sama tetangga ataupun orang yang dekat kebun saya itu. Saya dibilang gila karena apa? Cara budidaya orang tua saya kebetulan yang Songgolangit itu kami rubah ya. Kami merubah wajah kebun secara total. Yang dulu dengan Songgolangit waktu panen, pas masa-masa panen itu kami mengajak tenaga untuk merubah kebun. Saya potong semua itu. Padahal saya hanya mau merubah wajah kebun yang dulunya budidaya seperti itu. Setelah saya potong itu kan saya sambung pendek-pendek, disambung dengan kopi yang ya sama-sama robusta kan, tetapi karena entres itu menentukan Pak. Saya pernah uji coba dengan pohon lain pun pernah, menyambung dengan pohon cemitri, dengan pohon jambu, dengan apa. Nanti jadinya seperti apa? Kopi tapi, dengan jambu. Pohon jambu, akan tetapi pernah berhasil? Kurang berhasil. Rasanya kayak apa? Itu belum sampai berbuah, hanya waktu itu hidup tapi nggak berbuah lama gitu. Itu berarti karena itu orang mengatakan Pak Bambang gila. Iya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, saya berada di Dusun Tegalsari, Kelurahan Purwosari, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Satu tempat di perbukitan Menore dengan topografinya, dengan geografinya yang begitu menawan, dengan tanahnya yang subur. Ini kita berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Udara di sini cukup dingin. Di sini ada banyak potensi perkebunannya, hasil buminya. Ada kopi, ada cengkeh, ada salak, ada buah-buah yang macam-macam. Nah, saya bertemu dengan salah satu petani kopi yang mengalami beberapa perubahan dari yang hanya dijual kopi secara mentah pasca panennya tidak dikelola, tetapi kemudian ada beberapa perubahan dalam hal menangani kopi ini, karena di Kulon Progo banyak sekali jenis atau item kopi. Kebanyakan memang robusta, tapi jenisnya banyak sekali. Saya bertemu dengan salah satu pelaku perkopian di Kulon Progo ini, Pak Bambang Waluyo. Terima kasih Pak Bambang Waluyo. Pak Bambang ini petani kopi. Iya, petani kopi. Sejak kapan? Dari tahun, kebetulan saya pernah berawal dari orang tua saya juga petani, petani kebun. Ya. Saya pernah merantau. Sepulang merantau saya saya optimalkan perkebunan yang ada di sekitar sini. Salah satunya kopi. Kopi yang udah turun-temurun dari nenek moyang. Salah satunya itu artinya ada beberapa yang lain, tanaman yang lain ya, yang betul. Apa saja kalau yang salak, kebun pisang dan yang lainnya. Pak Bambang juga mengelola itu? Kebetulan kami ada lahan, sebagian untuk kebun salak, sebagian untuk kebun kopi juga. Tapi lebih fokus ke kopi atau bagaimana? Dulunya memang ke salak.
Saya sering mengikuti pameran tentang budidaya salak. Sekarang karena salak juga sekarang udah semuanya, hampir semua daerah itu ada salak, terus sehingga harga turun naik, dan menurut pendapat saya harus beralih ke kopi karena apa? Selain memang turun temurun itu udah pasar dunia. Untuk kopi itu penikmatnya nggak seperti hanya salak, tapi bisa dibuat. Oleh kopi itu internasional ya? Ya. Terkait dengan itu kopi kan bisa dibuat banyak macam. Maksudnya selain buat minuman, bisa buat apa itu, untuk lulur dan sebagainya, pewangi dan sebagainya. Itu kan pewangi ya, pewangi mobil, mobil dan ruangan yang jelas seperti itu. Makanya peluangnya lebih besar daripada buah lain. Pak Bambang mengolah itu? Saat sekarang kami hanya baru ke produk ini ya, produk untuk siap saji istilahnya, untuk minuman. Kalau yang untuk pewangi itu baru wacana, tapi baru wacana ya? Kita udah berkonsep ke arah sana. Seberapa besar sebetulnya Kulon Progo dengan daerahnya yang seperti ini, kopi itu sesuatu yang bisa sangat diandalkan? Kami yakin sekali dengan adanya kopi di Kulon Progo, bahkan itu tinggalan udah nenek moyang sejak zaman penjajahan sampai sekarang. Dengan luasan semakin bertambah saat sekarang, sangat yakin bahwa kopi yang ada di Kulon Progo dengan adanya slogan yang dari Pemda itu, yang KOTKKC itu salah satunya. Apa itu? KOTKKC itu komunitas unggulan Kulon Progo yang kakao, kopi, kakao, cengkeh, Cocoa TC. Ya, KOTKKC. KOTKTC, kopi, teh, kakao, TC, cengkeh. Orang tuanya petani kopi. Betul, petani kopi. Sebenarnya tidak luas sih untuk jumlah tanaman kopi saya, 300-an batang. Taruhlah misalnya dikelola dengan baik, itu dari 300 batang bisa menghasilkan panenan kopi berapa kilo Pak hitungannya? Idealnya kalau umur 3 sampai 4 tahun itu untuk satu batangnya udah 5 kilo bibit itu udah bisa di situ. Apalagi cara budidaya yang sekarang itu sambung setek itu lebih cepat lagi, dan hasilnya juga lebih. Sambung setek itu karena sesuai keinginan teman-teman petani. Kalau kami indukan lokal, maksudnya lokal. Maksudnya tegahannya itu udah tegahan biasa, maksudnya ada yang tumbuh kopi di sekitaran kami kan banyak sekali. Tumbuh dengan sendirinya. Tumbuh alami ya? Ya. Terus kita ambil tegahan-tegahan tersebut, kita tanam sesuai aturannya, maksudnya sesuai bidang tanahnya dan atau ukuran jarak idealnya, tingginya. Nah, setelah hidup itu baru kita sambung ke varietas yang lebih baik. Ada yang kami sendiri ngambil dari cenderung ke Tugusari, dari Tugusan itu mana? Temanggung. Oh, Temanggung ya. Karena kopi sendiri yang dari sana itu Tugusari itu dari jenis ruasan kopinya besar-besar, luasnya pendek, itu kami minati karena buahnya lebih lebat, lebih satu tangkai itu bisa ya buahnya besar-besar. Nanti kalau udah jadi, itu sesama jenis robusta Pak? Sama-sama robusta. Robusta banyak sekali jenisnya. Ada yang memang kecil-kecil. Kalau di sini yang saya lihat dulu ada terkenal yang namanya kopi Songgolangit, itu apa Pak? Ya, kopi Songgolangit itu
hanya sebenarnya kopi Songgolangit itu kopi yang ditanam tanpa perawatan ekstra. Contoh ditumbuh dengan liar gitu. Tumbuh dengan liar, sehingga tumbuh dengan bisa tinggi, makanya bisa. Tapi buahnya bagaimana Pak? Maaf. Buahnya Kecil atau bagaimana? Tergantung indukannya itu. Maksudnya enggak, tadi yang Songgolangit itu yang dibiarkan liar itu cenderung ke kecil-kecilan. Kecil ya? Tapi juga ada yang memang tumbuh baik. Kecuali kalau besar itu bisa. Cuma itu permasalahannya itu kan kalau Songgolangit manakala masa musim panen itu kan butuh dengan resiko tinggi manjat jatuh ataupun manakala mau memetik petik merah itu kan sangat resiko sekali. Karena tingginya itu ya. Tinggi. Ada berapa meter Pak? Ada lebih dari 2-3 meter gitu ya? Bisa lebih, bisa 4-5 meter. Sementara kalau menurut Pak Bambang Waluyo yang ideal itu yang rendah gitu, yang merindang gitu. Jadi kami punya inisiatif, selain ada BIMTEK yang kami dapat dari dinas terkait. BIMTEK itu bimbingan teknis. Cara budidaya menyambung, setek dan penanganan hama yang ada itu kami berupaya untuk gimana caranya menanam kopi yang baik dan benar, dan nanti setelah pasca panen juga tidak susah untuk memetik atau merawatnya di lingkungannya atau sanitasi di lingkungan kopi tersebut. Jadi yang ada sekarang adalah sebetulnya yang berkembang itu adalah kopi budidaya gitu ya. Jadi yang budidaya kopi yang sambung. Karena apa? Ada beberapa jenis budidaya yang tumbuh dengan cara Songgolangit itu, ada yang tunggal, ada tumbuh terus dipotong. Itu sesuai idealnya. Terus ada yang sambung setek. Nah, itu punya kelebihan dan kekurangannya. Maksudnya kalau hanya dipunggal, hidup dipunggal, banyak itu varietas apa saja bisa berubah manakala yang berubah apanya Pak? Yang berubah apanya nih? Rasanya? Buahnya. Okay. Karena apa? Saya pernah uji coba bibit dari Lampung. Ya. Itu dari sono ambil bawa cherry ke sini. Bawa cherry. Kita semai. Ya. Dari sana biji udah pilih ya. Ternyata di sini setelah tumbuh itu buahnya macam-macam. Macam-macam maksudnya itu ada yang besar, ada yang kecil-kecil, ada yang hanya nggak standar ya. Semacam itu. Itu kekurangannya manakala kita ngambilnya dari keper. Keper itu tumbuh dari semaian tadi. Semaian. Maksudnya dari cherry. Jadi, misalnya yang diambil dari Lampung, terus kemudian murni ditanam di sini. Ya. Itu enggak begitu. Kita beli cherry dari sana, berawal dari kita udah milih di sana. Ya. Terus bawa ke sini, kita semai. Di sana tanam. Bagus ya. Di sana udah pilihan, bagus. Tapi ternyata mungkin karena alam di sini juga berbeda ya. Terus cara budidayanya berbeda. Hasilnya nggak maksimal. Kurang maksimal. Lebih karena jumlah buahnya atau rasa? Kecenderung ke buahnya. Karena pada umumnya petani kalau petani pada umumnya itu pengennya kenapa di sini mayoritas robusta, karena robusta ini kalau berbuah lebih padat, lebih banyak. Saya dari dompolannya itu itu lebih banyak, makanya cenderung ke robusta. Kalau misalnya ditanam kopi yang jenis arabica tidak cocok? Cocok. Cuma karena menurut penelitian yang dari ahli-ahli perkopian itu di sini ketinggiannya kurang karena hanya 700 sekian dari permukaan Arab, padahal dibutuhkan arabica 1200 atau sekian. Tapi tetapi saya masih punya keyakinan bahwa itu kopi. Saya pernah
mengolah kopi Arabica, ya tetap ada rasanya, tetap kopi Arabica sini juga udah bisa diterima, tetapi belum cuma bisa mungkin volume istimewa, produksi tidak ya. Tapi kurun 3 tahun ke depan saya yakin sini Arabica banyak. Sampean juga masih menanam kopi Arabica atau enggak? Saya menanam. Okay. Terus konco-konco tani saya banyak yang menanam. Tadi Bapak bilang kalau 3 tahun kita sudah bisa memproduksi, katakanlah dengan lahan yang Pak Bambang miliki 150 kilo. 150 kilo. Maaf, kalau dengan kopi mentah 150 kilo itu jadi berapa rupiah? Kita ngomong kasar-kasaran dulu. Kalau kopi mentah untuk ke pasar atau ke yang kami olah itu beda. Kalau di pasaran itu di Tengkulak itu hanya 18.000 sampai 20.000 per kilo. Jadi tinggal mengalihkan 150 kilo kali 20.000. Ya. Kira-kira begitu ya. Kita ngitung kasar-kasaran itu kopi mentah yang belum diolah. Ya. Nah, terus kemudian kalau misalnya diolah itu berapa kali lipatnya? Ya, kalau kami olah, kebetulan kami mengajak teman-teman petani setelah kita diadakan bimtek, pelatihan dan sebagainya, itu kami mengolah dengan proses-proses yang banyak macam, atau banyak proses full wash, honey atau wine atau semi wash, natural, itu kami berusaha mengolah. Terus berawal dari pemilihan kopi petik matang. Ya. Kebetulan kami ada UPH unit pengolah hasil yang kebetulan di sini tempatnya. Ini dari proses pasca panen ya? Pasca panennya itu sangat berpengaruh. Bahkan roasting sampai ke bubuk gitu ya? Bahkan dari budidaya itu menurut pengetahuan kami, menurut pengamatan kami, kalau pengamatan itu nggak pakai alat ya. Kalau saya bicara pengamatan karena apa? Saya hanya mengamati kopi hidup di dekat pohon apa atau diperlakukan seperti apa, itu bisa menghasilkan nanti hasil akhir rasa kopi itu sendiri. Lebih kerasa ya? Rasa kopinya berbeda ya? Contoh proses budidayanya itu dengan yang baik dan benar itu nanti itu udah 60% sendiri. 20% itu ke proses pasca panen, 20% itu ke penyajian menurut pandangan kami. Ya. Berapa kali lipatnya dibanding kalau misalnya langsung ke pasar dalam bentuk mentah? Nilai ekonomi bisa 4 kali. Bisa 4 kali. Nah, kenapa saya perlu perjelas tentang angka-angka itu supaya kita semua punya gambaran bagaimana selama ini misalnya kopi itu adalah sesuatu yang relatif sekarang ini tren Pak di mana-mana ya. Cuma ada persoalan nih di sektor suplainya, di sektor penyediaan bahannya nih ada banyak problem karena kemampuan teknis, karena macam-macam lah, sistem manajemen pertanian juga yang kita belum ketemu bagaimana supaya kopi, karena Indonesia itu kan kita yakin ya Pak bahwa produksi kopi kita itu oke ya, berkelas ya, dengan tingkatan internasional. Tapi kenapa kok pemain-pemain kopi itu kebanyakan bukan kita misalnya semacam itu. Kalau boleh dibilang nih Pak Bambang ini menggeluti kopi berapa tahun nih kalau kita hitung sampai sekarang? Dari kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Ada perbandingan apa Pak Bambang dalam proses 10 tahun itu dulu atau bahkan mungkin lebih jauh lagi sepengetahuan Pak Bambang ketika dikelola oleh orang tua kita dengan yang sekarang? Saya pernah dibilang gila ya. Dibilang gila? Gila sama tetangga ataupun orang yang dekat kebun saya itu, saya dibilang gila. Karena apa? Cara budidaya orang tua saya kebetulan yang Songgolangit itu kami rubah. Ya.
kami merubah wajah kebun total, secara total. Total. Yang dulu dengan Songgolangit waktu panen, pas masa-masa panen itu kami mengajak tenaga untuk merubah kebun. Saya potong semua itu. Songgolangit itu kopi di daerah sini yang tumbuh liar dan tinggi sekali. Tinggi, ya maksudnya dan ditanam tapi terus tidak dipotong, diliarkan begitu saja, tapi berbuah ya bagus, akan tetapi mana itu ada permasalahan manakala panen itu harus pakai tangga atau apa? Ya pakai tangga, resiko jatuh juga dan waktunya juga sangat-sangat menyita manakala masa panen. Ya. Makanya dikatakan Songgolangit itu karena menjulang tingginya Songgo menyangga langit. Nah, semacam itu. Terus oleh Pak Bambang dirombak total. Saya rombak total, saya dibilang gila waktu itu. Kenapa dirombak total? Karena beliau tidak paham apa tujuan saya merombak itu. Padahal saya hanya mau merubah wajah kebun yang dulunya budidaya seperti itu. Terus emang tujuannya apa, Pak? Tujuannya setelah saya potong itu kan saya sambung pendek-pendek yang sesuai. Disambung dengan tanaman lain? Disambung dengan kopi yang tentunya varietas lain. Ya sama-sama robusta kan, tetapi karena entres itu menentukan, kita berharap waktu penyambungan itu kan kita tahu besok kopi itu panennya seperti apa kan. Waktu masa panen kita bisa melihat, oh saya menginginkan kopi yang besoknya kalau panen seperti ini. Makanya kalau tadi saya utarakan di depan, manakala kita menanam keper dari tanaman kopi yang dari ceri terus kita semai itu bisa berubah kan, tetapi kalau kita mengambil entres, saya menyambung setek itu nggak berubah. Dari entres itu apa, Pak? Entres itu pucuk batang yang kita ambil dari nanti bisa disambungkan ke batang tanaman pokok, aslinya, nah, pokoknya ya. Makanya ada juga yang bisa di satu pohon bisa disambung ke beberapa varietas, beberapa jenis gitu ya. Umpamanya ini ada varietas yang Arabica. Oh bisa dengan robusta dengan Liberica. Itu bisa sebenarnya. Tapi saya kurang yakin manakala bawahnya tegakannya itu robusta terus nanti disambung Arabica, nanti hasilnya mungkin 1-2 tahun bisa rasanya tetap Arabica. Tetapi pernah juga? Pernah. Rasanya kayak apa? Rasa masih, karena ini baru 2 tahun terakhir ya masih tetap Arabica kan, tetapi lambat laun kan kita juga nggak tahu. Makanya dengan apa? Tadi saya lihat di salah satu petani di desa di dusun ini ada yang bisa 2 jenis nih rasanya. Ya itu ada teman kami juga uji coba. Ini tegaknya robusta biasa, terus disambung dengan Arabica dengan robusta, itu ada beberapa teman-teman kami yang nyambung. Bahkan saya juga uji coba. Saya pernah uji coba dengan pohon lain pun pernah menyambung dengan pohon cemitri, dengan pohon jambu, dengan nanti jadinya seperti apa. Pernah dicoba? Pernah dicoba. Kopi dengan jambu. Pohon jambu, akan tetapi pernah berhasil? Kurang berhasil. berhasil. Yang kopi dengan jambu rasanya kayak apa? Itu belum sampai berbuah, hanya waktu itu hidup tapi nggak berbuah lama gitu. Itu berarti karena itu orang mengatakan Pak Bambang gila. Iya, yang gila itu termasuk waktu karena kebun itu satu banget semua. Robokan semua itu saya dianggap gila. Bahkan saya waktu itu orang tua saya itu sampai marah sama saya. Setahun itu saya kecewa banget sama saya. Karena belum tahu tujuan saya itu apa. Lah tujuannya apa? Nah, tujuan kami merubah kebun itu dari dulu Songgolangit bisa menjadi pendek, nanti merawatnya gampang, 2 waktu pemetikan gampang, terus masih bisa ditanami buah
lain di sekelilingnya. Cara tumpang sari. Cara tumpang sari. Pertimbangannya lebih pada persoalan keselamatan ketika panen. Keselamatan, kemudian cara. Maaf, saya mungkin juga setuju mengatakan Pak Bambang gila kalau misalnya cuma hanya alasan itu. Maksud saya, sampean punya pengetahuan apa mengenai itu? Nekat betul atau apa? Kalau ya memang saya ada teman-teman yang sudah uji coba dalam artian cara sampo setek ada cuma berapa batang, tapi kalau saya kan frontalnya itu satu kebun saya tumbangan semua itu, tapi niat saya tidak saya bunuh atau saya ganti jangan itu enggak, tapi hanya saya pendekkan, setelah tumbuh kami sambung. Nanti harapan cara pemetikan, cara tidak berbahaya dan nanti lebih mudah. Perawatannya lebih mudah juga. Hasilnya juga lebih bagus apa? Lebih bagus. Dan itu jelas sampean punya pengetahuan itu atau hanya asal-asalan nih? Kebetulan waktu itu kami pernah belajar BIMTEK. BIMTEK itu bimbingan teknis dari mana Pak? Dari dinas perkebunan. Dinas perkebunan di DIY. Nah, itu pernah. Terus BIMTEK sering diadakan dari dinas, tapi menurut pandangan orang saya itu ekstrim. Karena apa? Karena hamparan kopi yang waktu itu ada 1 hektar pusat semua. Selain itu sini dulu sebenarnya kopi sini pernah terkenal. Saya belum lahir pernah terkenal. Bahkan saya waktu masih kecil dengan harga yang kurang kompetitif menurut petani, sehingga petani itu enggan untuk merawat karena hanya dibeli tengkulak itu harganya rendah sekali. Makanya akhirnya dulu pernah dirawat kayak kopi yang di sini ada di Girimulyo juga. Namanya Mesari, wilayah Jatimulyo. Tangga dusun desa kami itu punya tanah kas desa itu memang dibudidaya kopi yang itu buat pelatihan dari mana saja. Yang lebih bagus itu, memang udah sampai setek. Tapi karena waktu itu juga belum mengarah ke apa itu yang di roasting atau hanya dijual secara green bean atau wose yang ke pasar itu, sehingga kayaknya kurang menguntungkan waktu itu. Jadi harganya rendah yang terkenal itu akhirnya ya hilang dengan sendirinya. Terus itu yang membuat petani di sini malas untuk memproduksi itu. Terus kemudian Pak Bambang melihat hal itu, terus kemudian mengadakan perombakan total itu. Ya, ada fasilitasi dari dinas itu. Tahun 2011 itu kami mendapatkan bibit Robusta SE dari Jember. SE apa itu Pak? Itu kepanjangannya kopi Pak? Yang kalau kepanjangannya saya kurang tahu, super, tapi jenis super ekstrim. Yang jelas itu kopi sudah bersertifikasi. Bersertifikasi dari Puslitkoka Jember. Itu dibagikan kepada konco-konco tani sini sangat banyak. Saya mengetahui kopi Tumpang Sari nih dari Pedukuhan Tegal Sari ini dari Pak Mas Babin, dari Mas Babin Suranto. Apa sih sebetulnya yang dimaksudkan dengan kopi Tumpang Sari ini? Kopi Tumpang Sari itu kita ambil dari filosofinya, karena hidupnya ada di lingkungan satu Purwosari. Ada sarinya. Dusun Tegal Sari. Cara berbudidaya dengan tumpang sari sehingga banyak menghasilkan rasa. Jadi tumpang sari itu artinya satu area tidak ditanami satu jenis tanaman kopi saja, tapi ada dicampur dengan tanaman lainnya yang itu secara alamiah menghasilkan rasa yang berbeda.
menghasilkan rasa yang macam-macam ya. Ada kopi yang disebut kopi mocha kayak atau apa kayak misalnya betul. semacam itu ya. Itu Pak perubahannya. Iya betul sekali. Jadi maaf, itu yang dikonsepkan oleh Pak Bambang Waluyo dengan mengubah yang Songgolangit tadi. termasuk itu. Karena apa? Dengan pada umumnya kopi itu berupa hamparan. Karena di sini tidak mungkin kalau berupa hamparan. Biasanya hamparan itu yang punya lahan luas satu, yang kedua itu punya PTPN pada umumnya. Nah problemnya di daerah ini, di dusun ini kan apa ya topografinya? Ya. Tidak mungkin nih hamparan gini. Yang jelas karena di sini bukan PTPN, kami hanya petani lahan sendiri, bukan mengelola punya negara. Dengan lahan-lahan yang terbatas. Dengan terbatas itu, manakala hanya ditanami kopi, mungkin juga kebutuhan sehari-hari tidak bisa mencukupi. Tidak mencukupi. Karena kami butuh, selain kopi itu kan namanya kopi itu panennya hanya setahun sekali. Manakala kita nggak bisa berhemat cara manajemen yang benar, makanya dengan cara budidaya yang sudah turun temurun dari nenek moyang, dengan cara budidaya tumpang sari itu kami jalankan seperti, walaupun butuh pembenahan berupa naungan, pembenahan dengan bentuk. Naungan apa yang dimaksud? Naungan itu, kopi itu ternyata tidak bisa hidup sendiri, butuh naungan, butuh pelindung. Dari apa nih? Dari matahari atau dari matahari? Ya? Makanya kopi itu butuh naungan yang berdaun sempit. Berdaun sempit. Contoh umpamanya daun pete. Karena kopi butuh naungan, kita benar budidaya secara apa itu tumpang sari itu sudah turun temurun. Cuma kita pembenahan dalam artian termasuk salah satunya sambung stek tadi. Sambung stek, terus tidak dibiarkan terus Songgolangit. Jenis tanaman lain yang dekat kopi itu kita pertimbangkan karena itu bisa menghasilkan rasa yang diinginkan. Umpamanya dekat pohon kapulaga itu bukan naungan, tapi tumbuh yang hidupnya di sekitaran kopi itu punya pengaruh kuat karena kopi itu sensitif. Jadi pengaruhnya sangat besar sekali. Kopi itu sensitif ya? Sensitif. Jadi makanya kalau misalnya ditanam di antara pohon kakao atau apa, itu bisa rasanya kayak ada mukanya gitu ya. Makanya kalau bagi penikmat yang memang lidahnya peka itu bisa tahu ya, bisa tahu. Yang ekstrem itu Pak Bambang itu mencoba bukan hanya di sekitarnya ditanami itu ya, tapi disetek dengan pohon jambu. itu hanya uji coba, walaupun itu uji coba. Kalau berhasil juga keren juga tuh. Jadi sudah pernah nyoba apa aja nih? Kopi dicampur apa lagi? Saya pernah mencoba dengan pohon semiti. Itu pernah hidup hanya sebentar, tapi itu belum bisa dibicarakan manakala kita belum ada sampai buah gitu. Kalau hidup pernah hidup, tapi belum berbuah ya. Padahal sudah berapa lama? Itu 1 tahun. Hanya umur 6 bulan. 6 bulan. Udah mulai ada daunnya, ada yang memang nggak ditunggu sampai berbuah. Itu mati dengan karena apa ya? Karena kawin paksa itu anunya kan beda, lendirnya di pohon itu kan cukup berbeda. Ya. Selain itu ya nyalai kodrat lagi kan seperti itu. Nah itu makanya Pak Bambang disebut gila tadi. Ya saya sering disebut gila itu karena agak gila itu kalau belum berhasil Pak. Ya. Tapi kalau berhasil baru orang akan tahu gitu kan. Bahwa memang betul-betul gila. Dengan itu tadi saya tetangga kebun itu bilang sama saya, kamu itu gila kok. Kebun kopi panen bagus kok ditebangin. Nah, itu sampai bapak saya setelah dengar itu waktu itu ketemu di sini, bapak saya marah. Setahun kemudian bapak saya ajak ke kebun.
Setahun kemudian Bapak apa? Orang tua saya ajak ke kebun. Oh. Ini loh Pak, saya dulu pernah dibilang gila. Saya menginginkan seperti ini. Pohon pendek, merawatnya gampang, memetik gampang, dan tanaman lain bisa diatur, bisa ditanami buah lain sehingga menghasilkan rasa akhir nanti. Apa komentar Bapak? Gimana? Bapak sampean setelah dikasih unjuk. Ya orang tua saya, kalau ini ya saya setuju. Ya. Akhirnya ya mohon maaf kalau dulu salah pengertian seperti itu. Ya kan kayak tadi kan Pak, kalau yang dinamakan gila itu kan kalau kita belum lihat hasilnya. Belum tahu. Kalau Ya. begitu lihat hasilnya, ya memang gila gitu, karena dunia itu dalam beberapa hal itu membutuhkan orang gila Pak.